Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amsal memuat banyak nasihat, didikan, yang salah satunya berbicara tentang kasih dan kesetiaan. Tidak ada kesetiaan tanpa kasih, dan kasih tidak akan disebut kasih jikalau ia tidak konsisten dalam kesetiaannya. Orang yang memegang teguh kesetiaan akan dihargai oleh Allah dan sesamanya. Tuhan Allah melalui firman-Nya terus menuntut umat-Nya agar tetap hidup dengan kasih dan kesetiaan. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan kita bahwa dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan kita diampuni. Memang, semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan selama hidupnya. Artinya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya oleh karena kasih dan kesetiaan Allah, kesalahan semua orang diampuninya. Belajar dari kondisi yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, meskipun mereka sudah begitu dekat dengan Tuhan Yesus, tidak dapat dipungkiri bahwa murid Tuhan Yesus sekalipun pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Itu berarti bahwa manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Sekalipun ia adalah seorang yang baik, tidaklah menjadi suatu jaminan bahwa ia lepas dari kesalahan. Tetapi janganlah kiranya dijadikan sebagai alasan atau pembenaran diri untuk hidup selalu di dalam kesalahan. Sudah seharusnya kita belajar dari kesalahan, bukan malah semakin menumpuk kesalahan demi kesalahan, akhirnya penyesalan tak pernah cukup untuk memperbaikinya. Timbul pertanyaan, apa yang bisa menyelesaikan kesalahan? Kesalahan kita diampuni hanya oleh kasih dan kesetiaan dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan bisa membuat kita menjauhi kesalahan dan kejahatan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan semakin berhati-hati dalam bertindak, dan kita tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Takut akan Tuhan adalah fokus utama dari kitab Amsal ini. Karena orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi dan membenci kejahatan dan kesalahan. Takut akan Tuhan harus menjadi sikap hidup yang mendasari semua perbuatan kita. Karena Dialah yang memelihara kita. Hanya dengan kasih dan kesetiaan Tuhan, kita mendapat pengampunan dari Allah. Dosa yang berkuasa di dalam diri kita telah diampuni dan dihapuskan dengan kematian Yesus di salib. Hal itu semua dilakukan Allah untuk kita karena kasih-Nya. Karena itu, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Di tengah berbagai kesulitan, terkadang kasih dan kesetiaan itu sudah mulai luntur dari kehidupan kita. Setiap orang akan fokus dan memikirkan dirinya dan kepentingannya sendiri. Kasih kepada sesama mulai pudar. Kesetiaan kepada Tuhan mulai surut. Oleh karena itu, penulis kitab Amsal mengingatkan kita agar kasih dan kesetiaan harus menjadi identitas diri. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadikan kasih dan kesetiaannya menuruti perintah Allah Bapanya. Ia bersedia mengorbankan dirinya sampai di kayu salib hanya untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ia bersedia mengorbankan dirinya agar kita mendapat pengampunan. Semua itu dilakukannya dalam takut akan Allah. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan atau situasi yang sulit sekalipun, kita harus tetap mewujudkan kasih dan kesetiaan. Dengan demikian, kesalahan kita akan diampuni.
Dengan takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Dengan memiliki kasih dan kesetiaan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita akan menjadi umat tebusan yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan kami diampuni. Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi kami, di mana Ia bersedia menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Bapaknya. Demikian juga orang yang percaya harus tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya di dalam takut akan Allah, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Ya Bapa, sertai dan berkatilah kami dalam pekerjaan kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.